Suasana di dalam bus pariwisata itu benar-benar kacau. Di bagian depan, seorang ibu-ibu asyik berjoget, sementara sepasang kekasih sudah tak ragu-ragu berciuman. Aroma bir dan alunan musik dangdut koplo bercampur aduk membuat kepala saya pusing, tapi semua itu tidak masuk ke mata saya. Tangan Pak Seno ada di atas paha saya, hangat sekali. Padahal ini musim hujan dan udaranya dingin. Kenapa tangannya bisa sehangat itu? Seharusnya saya menyingkirkannya. Mana pantas wanita 55 tahun seperti saya diperlakukan begini oleh pria yang baru saya temui hari ini. Tapi anehnya, saya tidak merasa benci. Ini adalah kehangatan pertama yang saya rasakan dalam 5 tahun terakhir. Kisah ini dimulai dari subuh hari itu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like ya. Pukul 4 subuh, saya sedang berada di dapur mengukus kue lapis di warung kue kecil saya. Berdiri di depan dandang yang mengepulkan uap panas, saya sendirian membolak-balik adonan. Sejak suami saya meninggal 5 tahun lalu, beginilah rutinitas saya. Bangun subuh, membuat kue, menjualnya di siang hari, lalu makan malam sendirian. Begitu terus sampai hari berganti. Seminggu berlalu, sebulan berlalu, dan tanpa terasa 5 tahun telah lewat. Saat itu telepon saya berdering. Pasti Yanti. Di dunia ini hanya Yanti yang akan menelepon pukul 4 subuh. Sahabat saya selama 30 tahun, pemilik salon di kompleks perumahan, dan satu-satunya teman curhat saya. Mirna, hari ini tur wisata ke puncak. Soal itu. Beberapa hari yang lalu Yanti sudah heboh. Katanya ada satu kursi kosong di rombongan tur wisatanya dan dia butuh orang untuk menggantikannya. Saya sudah menolak, tapi Yanti terus memaksa dengan gigih. Kalau kursi ini kosong, aku bisa kena denda. Mir, tolonglah. Seumur hidup aku minta tolong, ya. Rasanya ini sudah permintaan tolong seumur hidup yang ketiga kalinya dalam sebulan ini, tapi saya hanya bisa menghela napas. Iya, aku ikut. Asyik, sayangku. Jam 5:30 kumpul di parkiran supermarket ya. Awas kalau telat. Telepon ditutup. Saya menatap dandang di depan saya. Kue lapisnya sudah hampir matang. Apa saya selesaikan dulu, dinginkan, lalu bungkus, atau tinggalkan saja? Setelah berpikir sejenak, saya mematikan kompor. Sehari saja libur tidak apa-apa, kan? Toh, pelanggan juga tidak terlalu ramai. Setelah mandi dan berganti pakaian, jam sudah menunjukkan pukul 5 lebih sedikit. Saat bercermin, wajah saya terlihat sangat kusam. Haruskah saya berdandan? Sudahlah, pergi begini saja. Siapa juga yang akan memperhatikan di acara tur wisata seperti ini? Tempat berkumpulnya adalah parkiran sebuah supermarket besar di dekat kompleks. Meskipun baru pukul 5:30 pagi, sudah banyak orang berkumpul. Sebuah bus pariwisata terparkir, dan di depannya ada sekitar 40 orang pria dan wanita paruh baya. Kebanyakan terlihat berusia 50-an hingga awal 60-an dan suasananya sudah riuh rendah. Mirna, sini, Yanti melambaikan tangannya. Saya berlari kecil menghampirinya. Yanti langsung mengamati penampilan saya dari atas ke bawah, lalu berdecak. Ya ampun kamu ini, dandan sedikit dong, begini amat. Memangnya siapa yang mau lihat? Mana tahu jodoh datang dari mana? Hari ini ada undian nomor kursi loh. Undian, maksudnya, belum sempat saya bertanya lebih lanjut, pemandu wisata sudah mengambil mikrofon. Selamat pagi bapak-bapak ibu-ibu, sekarang kita akan mengambil undian nomor. Nomor yang bapak ibu dapatkan akan menjadi nomor kursi untuk hari ini. Jadi, harus akrab ya, dengan teman sebangkunya. Tawa riuh terdengar dari kerumunan. Jadi begini, tur wisata yang katanya untuk mencari kenalan baru. Sebuah keranjang berisi gulungan kertas diedarkan. Saat keranjang itu sampai di depan saya mengambil satu, nomor 23. Saat naik ke bus, saya melihat nomor-nomor kursi sudah tertempel. Nomor 23 adalah kursi di dekat jendela. Sambil berjalan di lorong, saya mencari kursi saya. Di sebelah kursi saya, nomor 24, sudah ada seseorang yang duduk, seorang pria. Pada pandangan pertama,
saya langsung merasa dia berbeda dari bapak-bapak lainnya. Perutnya tidak buncit, bahunya lebar dan tegap, dan wajahnya cukup tampan untuk usianya. Saat saya berdiri terpaku, pria itu mengangkat kepalanya dan menatap saya. "Nomor 23, Bu?" "Ah, iya Pak." Saya duduk di kursi saya, bahu kami nyaris bersentuhan, tercium aroma sabun dari samping saya, aroma pria yang sudah lama tidak saya cium. Kenapa aku jadi memikirkan hal seperti ini? Saya membatin sambil membuang pandangan keluar jendela. Langit masih gelap. Bus mulai berjalan. Pemandu wisata kembali memegang mikrofon untuk memeriahkan suasana. "Baik, kita berangkat. Hari ini kita bersenang-senang ya. Kita ke puncak bukan untuk mendaki, tapi untuk menikmati pemandangan, makan-makan dan bernyanyi. Oh ya, pemandu itu menunjuk ke belakang. Minuman sudah siap. Siapa yang mau?" Sorak-sorai terdengar dari berbagai penjuru. Botol-botol bir mulai diedarkan dari kursi depan. Belum juga jam 6 pagi sudah minum-minum, pikir saya, tapi suasananya memang mendukung. Semua orang tampak bersemangat. Yanti menjulurkan kepalanya dari belakang. Dia melirik teman sebangku saya, lalu matanya membelalak sambil mengacungkan jempol. Saya pura-pura tidak lihat dan memalingkan wajah. Saat itu, sebuah gelas plastik berisi bir sampai ke tangan saya. Pria di sebelah saya mengambil 2 gelas dan berbalik ke arah saya. "Mau minum, Bu?" Suaranya rendah dan tenang. Mata kami bertemu. Tatapannya ternyata lembut. "Saya tidak terlalu kuat minum, Pak. Sedikit saja, untuk meramaikan suasana." Kata-kata saya itu membuatnya tersenyum tipis. "Betul, Bu, demi suasana." "Ya, suasana. Suasana aneh di mana kami berangkat pagi-pagi buta ke gunung sambil minum bir di dalam bus." Saya menerima gelas itu. "Terima kasih." Saya meneguk bir itu sedikit. Rasa dinginnya mengalir di tenggorokan. Saat itu saya tidak tahu bahwa segelas bir ini adalah awal dari segalanya. Bahwa kursi ini, nomor undian ini, akan mengubah hidup saya. Sambil meletakkan gelas, saya melirik ke samping. Pria itu juga sedang minum. "Maaf, nama Bapak siapa?" Saya yang bertanya lebih dulu. Entah kenapa, saya hanya penasaran. "Seno, Bu, usia saya 58. "Saya Mirna, usia 55. "Bu Mirna." Pria itu menyebut nama saya. Anehnya, mendengar nama saya disebut oleh orang yang baru dikenal, tidak terasa canggung sama sekali. "Senang berkenalan, Bu. Semoga hari ini menyenangkan." Pak Seno mengangkat gelasnya. Saya pun ikut mengangkat gelas. Suara kres pelan terdengar saat gelas plastik kami bersentuhan. Di luar jendela, matahari mulai terbit. Suasana di dalam bus semakin riuh, dan dari depan sudah terdengar suara orang menyalakan mesin karaoke, tur wisata yang penuh kejutan. Hari yang sepertinya akan penuh hal-hal tak terduga telah dimulai. Bus melaju kencang di jalan tol. Lampu-lampu jalanan melesat ke belakang, dan langit perlahan mulai terang. Kabin bus sudah dipenuhi aroma bir dan gelak tawa. Pak Seno menuangkan bir lagi ke gelas saya. "Tambah lagi, Bu." "Ah, sedikit saja, Pak." Gelas saya kembali terisi. Pak Seno juga mengisi gelasnya sendiri, lalu membuka sebungkus kacang goreng. "Silakan, Bu." "Terima kasih." Saya mengambil beberapa butir kacang. Rasa gurihnya membuat bir terasa lebih nikmat. Setelah beberapa teguk, tubuh saya mulai rileks. Ketegangan karena bangun pagi-pagi buta perlahan mencair. "Bu Mirna, usahanya apa?" tanya Pak Seno. Saya menoleh dari jendela, dan mata kami kembali bertemu. "Saya punya warung kue kecil-kecilan, Pak." "Warung kue? Ibu buat sendiri kuenya?" "Iya, kue lapis, kue putu, yang biasa-biasa saja." "Hebat sekali. Membuat kue itu kan butuh kesabaran." Pak Seno terlihat benar-benar kagum. Saya hanya melambaikan tangan. "Ah, tidak juga, sudah terbiasa saja. Apalagi semua saya kerjakan sendiri." "Sendiri?" "Iya, suami saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu." Setelah mengatakannya, saya sedikit menyesal. Kenapa saya jadi curhat pada orang yang baru dikenal? Tapi anehnya, mulut saya terasa ringan. Mungkin karena bir, atau mungkin karena saya merasa nyaman berbicara dengannya. Pak Seno mengangguk pelan. Dia tidak mengucapkan kata-kata klise untuk menghibur. Dia hanya mendengarkan. "Saya juga sudah lama hidup sendiri," katanya sambil menatap keluar jendela. "Sudah 15 tahun. Sejak bercerai."
anak juga tidak punya. Ya, beginilah, hidup sendiri terus. 15 tahun, jauh lebih lama dari saya. Saya pikir 5 tahun saja sudah sangat lama. Dulu Bapak kerja apa? Saya montir, Bu, punya bengkel mobil. Tapi beberapa tahun lalu sudah saya tutup. Oh, pantas saja, celetuk saya tanpa sadar. Pak Seno menoleh dengan heran. Pantas kenapa, Bu? Tidak, itu. Tangan Bapak kelihatannya besar dan kokoh. Saya pikir pasti karena sering bekerja dengan tangan. Setelah mengatakannya, wajah saya terasa panas. Bodoh, kenapa membahas tangannya? Saya merutuk dalam hati, tapi Pak Seno malah tertawa kecil. Betul, Bu, seumur hidup saya cari makan pakai tangan. Masuk ke kolong mobil, berlumuran oli. Dia membuka telapak tangannya, besar dan tebal. Di sela-sela garis tangannya, terlihat jejak waktu. Tangan seorang pekerja keras. Pasti berat ya, Pak, perjuangannya. Namanya juga untuk hidup, Bu, jawab Pak Seno dengan tenang. Ketenangannya itu justru menyentuh hati saya. Saya juga begitu. Setelah suami meninggal, tidak ada waktu untuk menangis. Saya harus segera membuka warung, melayani pembeli. Begitulah saya bertahan selama 5 tahun. Bu Mirna juga pasti bekerja keras, mengurus warung kue sendirian. Kalau sudah terbiasa, tidak terasa, Pak. Manusia kan bisa terbiasa dengan apa saja. Betul, termasuk terbiasa hidup sendiri. Kami tertawa bersamaan, tawa yang sedikit getir, tapi ada rasa saling memahami di dalamnya. Kami berdua adalah orang yang sudah lama hidup dalam kesendirian. Saat itu, dari depan terdengar intro musik dangdut koplo. Seseorang sudah menyalakan mesin karaoke di bus. Ayo, kita goyang dulu. Seorang ibu-ibu berusia 60-an berdiri sambil memegang mikrofon. Dengan lipstik merah menyala, dia langsung maju ke lorong bus dan mulai berjoget begitu musik dimulai. Abang pilih yang mana, perawan atau janda? Dia menggoyangkan pinggulnya mengikuti irama. Sorak-sorai terdengar dari sekeliling. Mantap, Bu. Mata saya terbelalak. Ya ampun, jadi ini yang namanya tur wisata cari kenalan. Berangkat subuh, minum-minum, bernyanyi, dan berjoget di dalam bus. Saya baru tahu ada yang seperti ini. Pak Seno juga terlihat kaget. Saya juga baru pertama kali ikut, Bu. Ternyata begini ya. Iya, Pak. Saya juga tidak menyangka. Kami saling pandang dan tertawa lagi. Kali ini bukan tawa getir, tapi tawa yang benar-benar geli. Bagaimana tidak, di depan kami ada seorang nenek sedang asik berjoget. Seseorang yang lain mengambil alih mikrofon. Kali ini seorang pria berusia akhir 50-an. Dia mulai menyanyikan lagu Bojo Galak, tapi suaranya sumbang dan terdengar lucu. Namun, dia sendiri menyanyi dengan sangat serius, bahkan sampai memejamkan mata. Suasana bus semakin panas, bir terus beredar. Terdengar suara ces kaleng bir dibuka, disusul gelak tawa di mana-mana. Pak Seno kembali menuangkan bir ke gelas saya. Masih mau, Bu? Sepertinya sudah kebanyakan, Pak. Tidak apa-apa, hari ini kan kita mau bersenang-senang. Entah kenapa, saya mengangguk setuju. Benar juga, sehari ini saja, tidak apa-apa. Kapan lagi bisa begini? Sambil minum, Pak Seno mengambilkan beberapa potong emping dan meletakkannya di dekat saya. Ini dimakan juga, Bu, biar perutnya tidak kosong. Perhatian kecil itu menyentuh hati saya. Sudah lama sekali seseorang menuangkan minuman dan menyiapkan kanku camilan. Bahkan saat suami saya masih hidup, dia tidak suka minum. Jadi kami jarang sekali duduk berdua sambil minum seperti ini. Sepertinya akan menyenangkan kalau minum bersama orang ini. Sebuah pikiran melintas di benak saya. Entah kenapa, saya hanya merasa begitu. Yanti kembali menjulurkan kepalanya. Dia menatap saya dan Pak Seno bergantian, lalu mengacungkan jempolnya lagi, seolah bertanya, aman. Saya hanya mengangguk kecil. Yanti tersenyum lebar, seolah berkata, bagus, lanjutkan. Ketika pemandu wisata mengumumkan sisa 1 jam perjalanan menuju puncak, bus sudah seperti pasar malam. Ada 3 atau 4 orang yang menari di lorong. 2 ibu-ibu saling berpegangan tangan sambil berputar-putar, dan seorang bapak-bapak asik berjoget sendirian. Musik dangdut koplo tak henti-hentinya mengalun dari mesin karaoke. Seseorang sedang menyanyikan lagu sayang dengan sekuat tenaga. Nadanya hancur lebur, tapi dia menyanyi dengan penuh penghayatan.
Pemandangan di depan mata saya sulit dipercaya. Ini benar-benar bus pariwisata, rasanya seperti tempat karaoke, bahkan lebih parah. Campuran bau bir, keringat, dan parfum membuat kepala saya pusing. Tiba-tiba, sorakan heboh terdengar dari depan. Saya menoleh dan melihat seorang ibu-ibu mengangkat kaosnya. "Mbak, lihat perutku dong, masih kencang kan?" Ibu itu memamerkan perutnya sambil menggoyangkan pinggul. Siulan terdengar dari sekeliling, mulut saya ternganga. Ya ampun, gumam saya tanpa sadar. Pak Seno di sebelah saya tertawa. Saya benar-benar tidak tahu kalau akan seperti ini. Sama Pak, sekarang saya baru paham. Kami tertawa bersama lagi. Pemandangan kacau di depan kami begitu menggelikan hingga kami hanya bisa tertawa. Saya melirik ke kursi di seberang. Sepasang kekasih sudah saling berpelukan. Pria dan wanita berusia akhir 50-an. Si wanita menyandarkan kepalanya di bahu si pria, sementara tangan si pria melingkar di pinggangnya. Di kursi sebelahnya, ada pasangan yang lebih berani. Mereka berciuman, terang-terangan, sepertinya tidak ada yang peduli. Semua orang sudah mabuk oleh bir, musik, dan suasana. Aku ini ada di mana? Pikir saya dalam hati. Saat bangun subuh tadi, saya tidak pernah membayangkan pemandangan seperti ini. Rasanya surreal bahwa saya yang tadi pagi masih mengukus kue lapis, sekarang duduk di dalam bus ini. Saat itu bahu Pak Seno menyentuh bahu saya. Bus sedikit bergoyang saat menikung. Tubuh kami miring dan bahu kami bersentuhan. "Ah, maaf Bu," kata Pak Seno. Dia hendak menjauhkan tubuhnya, tapi saya berkata, "Tidak apa-apa Pak." Entah kenapa kata-kata itu keluar begitu saja. Pak Seno menatap saya. Mata kami bertemu. Sejenak, suasana hening di antara kami, meskipun dari depan suara nyanyian masih meraung-raung. Seseorang menyanyikan lagu kandas, dan di bagian ref, semua orang ikut bernyanyi. Di tengah keributan itu, ada sebuah keheningan yang aneh di antara saya dan Pak Seno. Tangan Pak Seno terulur, perlahan menuju tangan saya. Jantung saya berdebar kencang. Ada apa ini? Saya panik dalam hati, tapi saya tidak menarik tangan saya. Tangan Pak Seno mendarat di atas tangan saya. Ringan, seolah bertanya, "Tidak apa-apa." Hangat sekali. Kenapa tangannya sehangat ini? Memang pendingin di bus tidak terlalu dingin, tapi kehangatan ini terasa berbeda. "Ibu tidak apa-apa?" tanya Pak Seno dengan suara rendah, sambil menatap mata saya. Saya harus menjawab. Saya harus bilang tidak boleh. Kita baru bertemu hari ini. Ini tidak benar. Tapi yang keluar dari mulut saya adalah, "Iya." Kenapa? Sampai sekarang pun saya tidak tahu. Apakah karena bir, suasana, atau karena tangan yang selama 5 tahun tidak pernah dipegang, siapapun ini merindukan kehangatan. Pak Seno menggenggam tangan saya. Tangannya besar dan kokoh, tangan seorang montir yang bekerja seumur hidupnya. Saya pikir akan kasar, tapi ternyata lembut. 5 tahun. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali seseorang menggenggam tangan saya seperti ini. Setelah suami saya meninggal, tidak ada seorang pun yang melakukannya. Tentu, para pelayat di pemakaman menjabat tangan saya, tapi itu berbeda. Genggaman yang menyalurkan kehangatan seperti ini terasa berbeda. Saya tidak bisa menolaknya. Musik di depan berganti, dari dangdut koplo yang riuh menjadi lagu pop Melayu yang pelan. Suasana sedikit tenang. Pak Seno tidak melepaskan tangannya, saya juga tidak menariknya. Kami hanya duduk di sana, berpegangan tangan. Saya melihat keluar jendela, puncak gunung sudah semakin dekat. Pepohonan hijau melesat di samping bus. Saat itulah, tangan Pak Seno bergerak, perlahan, turun ke bawah. Jantung saya serasa berhenti berdetak, tangannya turun ke atas lutut saya, di atas jaket yang saya gunakan untuk menutupi kaki saya. Napas saya tertahan. Jangan, ini tidak boleh. Pikiran saya berteriak, wanita 55 tahun tidak seharusnya membiarkan pria yang baru ditemuinya melakukan ini. Saya harus menepisnya, tapi tangan saya tidak bergerak. Tangan Pak Seno berhenti di atas paha saya. Di atas jaket, diam, tidak bergerak, hangat sekali. Kehangatannya seolah menembus kain jaket. Paha saya terasa panas. Tidak, seluruh tubuh saya terasa panas. Saya harus menyingkirkannya, saya harus berteriak, "Apa yang Bapak lakukan?" Tapi saya tidak bisa, karena saya tidak merasa benci. Justru, saya menyukainya. Sentuhan seseorang di tubuh saya,
kehangatan yang menjalar, sensasi yang telah terlupakan selama 5 tahun, seolah bangkit kembali. Tanpa sadar, tangan saya terulur. Saya meletakkan tangan saya di atas tangan Pak Seno. Itu adalah isyarat bahwa tidak apa-apa, isyarat bahwa dia boleh membiarkannya di sana. Pak Seno menatap saya, mata kami bertemu. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatap. Tatapan itu seolah bertanya, benar tidak apa-apa? Saya mengangguk kecil. Pak Seno sedikit menekan tangannya, seolah memeluk paha saya dengan lembut, tidak keras, hanya untuk memastikan dia ada di sana. Jantung saya berdetak seperti jenderang. Bahkan saat masih muda dulu, jantung saya tidak pernah berdebar sekeras ini. Bahkan saat pertama kali bertemu suami saya. Bus mulai melambat. Pemandu wisata mengambil mikrofon. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita tiba di area peristirahatan. Waktu bebas 1 jam, ya. Ada toilet dan warung, silakan bersantai. Orang-orang mulai bersiap-siap. Mereka yang tadi menari kembali ke kursi masing-masing. Mesin karaoke dimatikan. Pak Seno menarik tangannya, perlahan, seolah enggan. Saya juga menarik tangan saya. Paha saya tiba-tiba terasa kosong. Saat kehangatan itu hilang, rasanya jadi dingin, aneh, padahal tadi saya merasa gerah. Bus berhenti total, pintu terbuka, dan orang-orang mulai turun satu persatu. Pak Seno berdiri lebih dulu, dia mengulurkan tangannya pada saya. Mari Bu. Saya menyambut tangannya. Saat saya berdiri, mata kami bertemu. Rasanya enggan melepaskan tangannya. Sambil menghirup udara dingin di luar bus, saya berpikir, apa yang baru saja terjadi? Apakah ini mimpi? Tapi ini bukan mimpi. Kehangatan tangannya masih terasa di paha saya. Yanti berlari menghampiri. Mirna, kamu tidak apa-apa, mukamu kenapa? Kenapa apanya? Merah, merah banget. Saya menyentuh pipi saya. Panas, mungkin karena bir. Karena bir, yakin. Yanti menatap curiga, tapi saya pura-pura tidak lihat dan berjalan ke depan. Pak Seno berjalan tidak jauh di depan saya, punggungnya yang lebar terlihat juga tangannya yang tadi menggenggam tangan saya. Astaga, aku ini kenapa? Gumam saya dalam hati, tapi di bibir saya, senyum mulai terkembang. Setelah 1 jam waktu bebas, kami kembali ke bus untuk makan siang di sebuah rumah makan di kaki gunung. Menunya, nasi liwet Sunda, sederhana, tapi bir kembali diedarkan. Pak Seno menuangkan bir ke gelas saya. Makan yang banyak, Bu. Kepala saya sudah pusing, Pak. Nanti kalau sudah makan juga tidak apa-apa. Setelah makan siang dan minum-minum lagi, kami kembali ke bus untuk perjalanan pulang. Pemandu wisata mengumumkan perjalanan pulang sekitar 2 jam. Mari kita habiskan sisa tenaga untuk bersenang-senang. Sorak-sorai kembali terdengar, mesin karaoke dinyalakan lagi, tapi suasana kali ini jauh lebih gila. Di kursi depan, pasangan yang tadi hanya berpelukan kini terang-terangan berciuman. Di lorong, seorang ibu-ibu bahkan mengangkat roknya sedikit sambil berjoget. Suasana bus benar-benar sudah di luar kendali. Saya hanya duduk diam menatap keluar jendela. Di sebelah saya ada Pak Seno, bahu kami nyaris bersentuhan. Tiba-tiba, Pak Seno berbisik di telinga saya, Bu Mirna. Suaranya rendah, nyaris tak terdengar di tengah kebisingan. Iya, Pak. Di belakang ada kursi kosong. Saya menoleh ke belakang, benar saja deretan kursi paling belakang kosong. Mau pindah ke sana? Jantung saya serasa jatuh. Pindah ke kursi belakang, berdua, untuk apa? Tidak, saya tahu untuk apa. Melihat apa yang terjadi di kursi-kursi depan, saya bisa menebak. Kalau kami pindah ke sana, kami juga bisa menjadi seperti mereka. Saya harus menolak. Saya harus bilang tidak. Wanita 55 tahun tidak seharusnya pergi ke kursi belakang bersama pria yang baru dikenalnya. Tapi yang keluar dari mulut saya adalah, iya. Kenapa? Apakah karena bir, suasana, atau karena kenangan berpegangan tangan di puncak tadi terus terbayang? Pak Seno berdiri lebih dulu. Saya mengikutinya. Kami berjalan melewati lorong menuju kursi paling belakang. Di sana, rasanya seperti dunia yang berbeda. Pemandangan kacau di depan terlihat jelas, tapi terasa jauh. Seolah itu semua terjadi di dunia lain, dan di sini hanyalah ruang kami berdua. Kami duduk bersebelahan, lebih rapat dari sebelumnya.
Bahu kami bersentuhan. Pak Seno menggenggam tangan saya. Bu Mirna. Iya, satu hal lagi, boleh saya tanya? Apa Pak? Pak Seno terdiam sejenak, lalu berkata, bolehkah saya mendekat sedikit lagi? Napas saya tercekat. Mendekat lagi? Maksudnya sudah jelas. Saya harus bilang tidak, tapi entah kenapa kepala saya mengangguk. Pak Seno mendekatkan wajahnya perlahan. Saya bisa melihat matanya, hidungnya, bibirnya. Saya memejamkan mata. Bibir kami bertemu, lembut dan hangat. Hanya sentuhan ringan, tapi rasanya seperti ada aliran listrik di seluruh tubuh saya. Ciuman itu singkat. Saat saya membuka mata, Pak Seno sedang menatap saya dengan cemas. Tidak apa-apa. Saya tidak menjawab. Sebaliknya, saya yang lebih dulu mendekat. Ciuman kedua. Kali ini lebih lama, lebih dalam. Tangan Pak Seno melingkar di pinggang saya, menarik saya mendekat. Saya memegang bahunya yang lebar dan kokoh. Jantung saya berdetak menggila. Suara musik dan sorak-sorai dari depan terdengar sayup-sayup, seperti datang dari kejauhan. Yang saya rasakan hanyalah bibir pria ini. Setelah beberapa saat, kami melepaskan ciuman itu, terengah-engah. Bu Mirna, bisik Pak Seno, di usia segini, apa pantas kita melakukan ini? Saya tertawa kecil. Saya juga memikirkan hal yang sama, Pak. Tapi, saya menatap matanya, saya tidak merasa benci. Pak Seno tersenyum lebar, senyum tulus yang baru pertama kali saya lihat. Dia menarik saya ke dalam pelukannya. Kepala saya bersandar di bahunya, hangat dan nyaman. Bu Mirna, saya bersyukur hari ini ikut tur ini, katanya. Kalau tidak, saya tidak akan bertemu Ibu. Hati saya terasa hangat. Benar, kalau saja saya tidak ikut, kalau saja Yanti tidak menelepon, kalau saja undian kursi saya bukan nomor 23. Mungkin ini yang namanya takdir. Saat kami berpelukan, mata saya menangkap gerakan tangan Pak Seno. Tangannya kembali ke paha saya seperti sebelumnya, tapi kali ini berbeda. Tangannya masuk ke bawah jaket yang menutupi kaki saya. Napas saya kembali tercekat. Bu Mirna, bisiknya lagi, tidak apa-apa. Saya harus bilang tidak. Ini di dalam bus, tapi lagi-lagi kepala saya mengangguk. Pak Seno melebarkan jaket itu, menutupi kedua pangkuan kami seperti selimut. Dari luar, tidak akan ada yang tahu, tidak akan ada yang lihat, bisiknya menenangkan. Tapi kata-kata itu justru membuat jantung saya semakin berdebar. Tangannya mulai bergerak di bawah jaket. Perlahan, dari paha luar menuju ke dalam. Saya menahan napas. Ini gila, benar-benar gila, tapi tubuh saya tidak menolak. Setiap sentuhannya membuat napas saya semakin berat. Bus bergoyang di jalan yang tidak rata, dan getarannya menjalar ke seluruh tubuh. Tangannya semakin masuk ke dalam, ke bagian yang paling sensitif. Saya menggigit bibir, menahan suara yang nyaris keluar. Tangannya begitu ahli, seolah tahu persis apa yang harus dilakukan. Pria ini sangat berani, pikir saya. Bus kembali bergoyang hebat saat menikung, membuat tubuh kami semakin merapat, sentuhannya semakin dalam. Napas saya tertahan, saya merasakan sesuatu yang memuncak dari dalam. Sensasi yang tidak pernah saya rasakan selama 5 tahun. Saya memejamkan mata erat-erat. Rasanya seperti gelombang pasang yang menyapu seluruh tubuh saya. Sebuah erangan kecil lolos dari bibir saya, tapi tertelan oleh suara musik yang keras. Setelah gelombang itu reda, tubuh saya lemas. Saya bersandar sepenuhnya di bahu Pak Seno. Dia menarik tangannya, lalu menggenggam tangan saya. Tidak apa-apa, tanyanya lagi. Saya hanya bisa mengangguk, mencoba mengatur napas. 30 menit kemudian, kami tiba kembali di parkiran supermarket. Saat turun dari bus, kami bertukar nomor WhatsApp. Saya pasti akan hubungi ibu, kata Pak Seno dengan tatapan serius. Di rumah, saya tidak bisa tidur. Bayangan kejadian di bus terus berputar di kepala saya. Kehangatan tangannya, bibirnya, sentuhannya. Saya tidak menyesal. Justru, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa hidup. Keesokan harinya, pesan dari Pak Seno masuk. Selamat pagi. Semalam saya mimpi Bu Mirna, jantung saya berdebar, saya ingin membalas, saya juga tidak bisa tidur memikirkan Bapak, tapi saya takut. Takut memulai sesuatu yang baru di usia ini. Takut terluka lagi. Jadi,
saya hanya membalas singkat, "Selamat pagi juga." Selama 2 minggu berikutnya, Pak Seno terus mengirimi saya pesan, tapi saya selalu membalas seadanya. Saya menghindar, saya takut, pertemuannya terlalu tiba-tiba, terlalu intens. Suatu malam, saat saya hendak menutup warung, saya melihat seseorang berdiri di seberang jalan, Pak Seno. Wajahnya pucat kedinginan. "Saya mau beli kue," katanya sambil menunjukkan kantong plastik kosong. "Bapak, sudah di sini sejak kapan?" tanya saya. Suara saya bergetar. 1 jam. Sebenarnya, sudah seminggu ini setiap malam saya ke sini. Hanya ingin melihat ibu dari jauh. Saya tidak mau mengganggu, tapi saya tidak tahan lagi. Hati saya luluh, pria ini menungguku setiap hari. Malam itu, dia ikut pulang ke rumah saya. Rumah yang selama 5 tahun terasa kosong dan dingin, malam itu terasa berbeda. Kami tidak banyak bicara, saya langsung memeluknya. "Maafkan saya," bisik saya. "Tidak apa-apa," jawabnya, "asalkan ibu tidak menghindar lagi." Malam itu, kami menebus waktu yang hilang. Tidak ada lagi jaket yang menutupi, tidak ada lagi ketakutan akan dilihat orang, hanya ada kami berdua. Setiap sentuhannya terasa lebih dalam, setiap ciumannya lebih bermakna. Dia begitu perkasa, seolah energinya tak ada habisnya. "Bersama ibu, saya tidak pernah lelah," katanya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tidur dalam pelukan seorang pria. 3 bulan berlalu, kami bertemu hampir setiap hari. Suatu sore, saat kami duduk di taman, di bawah pohon yang bunganya bermekaran, Pak Seno menatap saya. "Mirna," katanya, untuk pertama kali memanggil nama saya tanpa embel-embel "Bu, maukah kamu tinggal bersama saya? Saya tidak tahan harus pulang setiap pagi dan meninggalkanmu." Air mata saya jatuh, saya hanya bisa mengangguk. Takdir memang aneh. Di dalam bus pariwisata yang kacau, di kursi nomor 23 yang saya dapat dari undian, saya menemukan kehangatan yang telah lama hilang. Awalnya saya ragu, saya takut, tapi dia menunggu. Dia memberiku keberanian. Bagi Anda yang membaca ini, jika kesempatan datang, jangan ragu untuk mengambilnya. Jangan biarkan usia menjadi penghalang. Karena terkadang, kebahagiaan datang dengan cara yang paling tidak terduga, di tempat yang paling tidak masuk akal. Seperti di dalam bus pariwisata yang penuh dengan alunan musik dangdut koplo. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan tonton video lainnya, like, subscribe, dan notifikasi itu gratis. Jika ada adegan yang berkesan, bagikan di kolom komentar, ya.